Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'du. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita saat ini berada pada permulaan bulan Dzulhijjah. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Dzulhijjah. Di awal bulan ini amal soleh yang kita lakukan akan bernilai pahala yang sangat banyak di sisi Allah serta sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya al-ayyamil 'asharah." Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Tidak ada hari-hari yang amal kebaikan di dalamnya lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini. Maksudnya hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah pun tidak bisa, artinya tidak bisa menyaingi keutamaan itu? Kata Nabi, iya, kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali lagi. Ini menunjukkan bahwa hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis lain, tadi hadis riwayat Bukhari, sebutkan riwayat Imam Ahmad, ma min ayyamin a'zamu wa ahabbul 'amalu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashar fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Tidak ada hari yang lebih agung, lebih dicintai Allah beramal di dalamnya melebihi hari ke-10 ini. Itu hari 10 pertama di Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, kemudian takbir dan tahmid. Berarti dari hadis ini dianjurkan bertakbir di awal bulan, di awal tanggal 1 Dzulhijjah. Sebagaimana yang dikatakan atau dilakukan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya. Mereka melakukan takbir sejak awal tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti di dalamnya kita dianjurkan memperbanyak amal kebaikan. Entah itu amal yang mutlak, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9
atau beramal soleh lainnya, bertaubat, beristighfar, atau amal khusus seperti puasa di hari 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Ini amal yang khusus. Atau takbir yang khusus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau lebih khusus lagi bagi mereka yang punya kemampuan menggandengkan antara haji dan umrah, di mana mereka yang punya kemampuan wajib pergi haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia berhaji karena Allah bagi siapa yang mampu. Bagi mereka yang tidak mampu, mereka melakukan kurban. Dan kurban, khilaf para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ini pendapat jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahkan Zahiriyah. Dan ada juga yang mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Hukumnya wajib. Dan bagi yang menghukumi dengan hukum wajib, mereka berdalil dengan ayat Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Allah juga berfirman, inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku dan penyembelihanku. Ada kalimat waw di situ. Waw yang menyetarakan hukum yang pertama dengan yang kedua. Ketika waw itu berada di tengah, wa, ya, inna salati, kemudian wa nusuki. Berarti salat dengan sembelih itu hukumnya sama, begitu maksudnya. Lima waktu salat hukumnya apa? Wajib. Demikian juga fasalli li rabbika wanhar. Kalimatnya pakai apa? Wa. Wa ataf, yang fungsinya menyetarakan hukum yang pertama dan yang kedua. Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, jangan dekati mushola kami. Dikaitkan sholat dengan kurban. Ya, orang yang sengaja meninggalkan kurban, mereka dilarang untuk sholat di Masjid Nabawi dan masjid-masjid lain. Menunjukkan bahwa korban juga statusnya sama seperti sholat, hukumnya, hukum wajibnya menurut sebagian ulama. Tapi jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Saya lebih condong pada pendapat yang kedua, lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Karena ada sebagian orang, kalau orang dulu membahas ini sunnah muakkadah, ini wajib, bukan untuk ditinggalkan. Orang zaman sekarang mereka cari sunnah muakkadah dan wajibnya untuk apa? Ditinggalkan. Beli rokok sebulan 600.000 mampu. Berkurban sekali setahun tidak mampu. Ajib. 600.000 itu kalau sebungkus sehari. Bagaimana kalau dia rokok 3 bungkus sehari, 900.000 sebulan? 1.700.000 sebulan. 1.800.000 ya? Sebulan. Kalau 2 bulan bisa beli 1 kambing yang besar, 3 juta lebih. Ya. Itu menunjukkan manusia mencari-cari alasan untuk meninggalkan apa? Ibadah. Bahkan ada lagi yang mencari-cari alasan, Ustaz, kan kita harus perangi setan tuh hari-hari tasyrik. Kita berpuasa masa makan-makan. Ketika Anda berpuasa di hari tasyrik itu, Anda sedang bersama setan karena ibadah yang dibuat-buat.
Ada waktunya kita memerangi setan itu dengan cara apa? Bergembira. Idul Fitri, Idul Adha dengan hari tasyriknya. Antum di hari-hari itu, kemarin kurban, sekarang mau kurban lagi, antum sedang memerangi setan dengan cara bergembira dan makan. Itu. Oleh karena itu, kurban hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib menurut pendapat yang insyaallah lebih dekat pada kehati-hatian. Di antara lagi dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya kurban, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Apa di antaranya? Kurban. Waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan kurban. Tidak ada hewan. Siapa yang diperintahkan untuk disembelih? Ismail. Pertanyaan, menyelamatkan nyawa wajib atau sunnah? Wajib. Andaikan kurban sunnah, maka Nabi Ibrahim seharusnya tidak menyembelih Ismail, karena menyelamatkan anak itu, menyelamatkan manusia apalagi anak, hukumnya apa? Wajib. Sedangkan kurban kalau sunnah tidak perlu dilaksanakan. Faham kan? Ada satu waktu, anggap nih kurban sunnah. Kurban itu sunnah, menyelamatkan orang wajib. Dan kita tidak bisa melakukan dua-duanya, harus milih salah satu. Mana yang kita kedepankan, menyelamatkan orang apa kurban yang sunnah? Menyelamatkan orang, karena menyelamatkan nyawa wajib. Seandainya itu sunnah. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim mau melakukan itu, berarti kurban wajib. Kurban itu wajib karena itu hak Allah yang harus dikedepankan, sedangkan menyelamatkan nyawa hak manusia. Ketika hak manusia bertemu dengan hak Allah dan sama-sama wajib, mana yang dikedepankan? Hak Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah menyuruh Nabi Muhammad anittabi' millata Ibrahim hanifa. Maka di antara hikmah kurban itu, selain bersyukur kepada Allah, poin pertama, yang kedua untuk menghidupkan amal perbuatan Nabi Ibrahim. Yang ketiga untuk menampakkan rasa peduli kepada sesama, bukan hanya kepada orang miskin, juga peduli kepada orang kaya untuk memberi hadiah dengan daging itu. Kalau sedekah infak itu untuk orang miskin, sedangkan kurban boleh untuk orang kaya. Kepedulian kepada sesama. Kemudian untuk membenarkan firman Allah bahwa di dalam binatang-binatang ternak itu ada manfaat. Selain manfaat dimakan, dia juga ada manfaat pahala berkurban. Maka yang mampu berkurban. Jangan dibuat-buat alasan. Kredit motor mampu sampai selesai. Ya. Coba antum untuk tahun depan kredit, tapi kreditnya bai'us salam. Kasih dulu uang kepada petani itu setiap hari. Setiap hari 10.000 cukup enggak? Cukuplah untuk satu kambing. Kalau mau nabung atau nabung di rumah. Bayar cicil motor 500.000 sebulan mampu ah? Jadi ini menunjukkan bahwa kurban itu sekali lagi hukumnya wajib. Itu diantara hikmahnya. Kemudian pertanyaan saya, kenapa awal Dzulhijjah itu lebih utama dari awal-awal bulan lain? Kalau Ramadan kan utamanya di akhir, paling akhir. Ini di bulan lain tuh bulan Dzulhijjah ini yang paling utama di mana? Di awal. Kalau Muharram di mananya? Tanggal 10. Sekarang Dzulhijjah. Kenapa dia disebut lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Tidak usah berdalil, logika aja. Coba antum pikirkan sambil anak tidur. Karena di bulan itu, di awal Dzulhijjah, semua amal yang diperintahkan dalam rukun Islam dilaksanakan. Salat, puasa, ada puasa sunnahnya kan?
minimal puasa Arafah. Kemudian sedekah dianjurkan, yang belum bayar zakat bayar zakat. Haji ada enggak? Ada. Di Ramadan ada hajinya? Muharram? Ada. Itu adanya di mana? Dzulhijjah. Karena dia mengumpulkan semua ritual ibadah yang ada dalam rukun Islam, maka dia dikatakan bulan yang lebih utama. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis riwayat Bukhari tadi. Nah, ini muqaddimah sedikit mengenai motivasi untuk banyak berbuat baik di bulan Dzulhijjah. Lihat buku antum. Hadis masih berkaitan dengan macam-macam sihir ya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau kitab ini 667. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa mengikat suatu buhul lalu meniupnya. Buhul itu bermacam-macam ya, banyak bentuknya. Lalu dia meniupnya, maka dia telah melakukan sihir. Melakukan apa? Sihir. Barang siapa melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan bergantung kepadanya, diserahkan kepadanya. Dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau sudah main jampi-jampi, bikin bukhul, pasti ujung-ujung berbuat syirik. Dan ada ritual syiriknya. Bahkan mereka harus bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti kalau ajaran Islam memuliakan Al-Quran. Kalau mereka tidak, mereka diinjak-injak Qurannya. Atau mereka merubah-rubah bacaan Quran. Atau mereka merubah syahadat. Merubah apa? Syahadat. Seperti orang-orang yang punya ilmu kebal itu. Dan saya pernah dapat selembar kertas segini, tulisan bahasa daerah yang kalau diterjemahkan, dia baca bismillah, syahadat, salawat gitu kan. Setelah itu di dalam isi surat itu disebut begini, yang maknanya, aku berlindung di belakang Adam. Aku berlindung di belakang Adam. Dan Adam berlindung di balik Muhammad. Dan Muhammad berlindung di balik Allah. Maka baca itu bisa membuat orang tersebut kebal. Salawat juga, salawat, syahadat, ya. Dan bahkan kertas itu tidak boleh dibawa ketika masuk toilet. Kalau tidak batal ilmu kebalnya. Oleh karenanya kertas tersebut dimasukkan ke dompet. Maka kadang orang daerah kami itu kalau ketemu dompet di luar WC, yang dicarinya bukan uangnya, yang dicari kertas itu. Untuk apa? Untuk jadi ilmu kebal. Itu semua adalah sihir, karena dia sudah dijampi-jampi. Dan itu juga perbuatan syirik. Dan bergantung kepada jimat akan membuat kita lemah. Membuat kita apa? Lemah. Kalau orang berangkat tidak bawa jimatnya, kira-kira tentram gak hidupnya itu? Enggak kan? Pasti rasa gelisah. Apalagi pada saat dia bawa jimat, biasa di pasar Tanah Abang tuh dia rese tuh.
Ada geng lain juga di situ yang bersama dia. Begitu dia tidak bawa jimat, takut ada orang tawuran, disentil aja mati dia. Takut dia. Ya. Orang-orang seperti itu dia bergantung kepada benda. Sedangkan orang yang beriman, wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini mengenai bergantung pada sesuatu. Tapi penjelasan hadisnya. Man aqada, ya ini mengikat bukhul. Man aqada, mengikat. Man di sini namanya man syartiyah. Man syarat. Demikian juga uqad adalah buhul, simpul tali atau ikatan. Biasanya itu mengikat jarum, mengikat paku dalam kain kafan, kemudian ada balok kecil dari kelapa. Kalau ketemu seperti itu sihir. Dan biasanya orang yang disihir itu kalau belum ketemu itu sulit untuk disembuhkan. Terkadang buhul itu pakai botol. Botol dimasukkan tulang-tulang apa di dalamnya. Ya, dimasukkan nama dia juga. Termasuk buhul itu orang pergi umrah mengikat-ngikat atau menaruh-naruh foto wanita di atau orang haji lah di Jabal Nur itu, Jabal Rahmah. Itu mereka sebagian mengikat foto wanita yang wanita itu tidak tahu kalau foto dia diambil. Apalagi zaman sekarang gampang cari sekali ngambil foto wanita. Mereka ikat dengan keyakinan dia akan jadi jodohnya. Ya kan? Bahkan mereka ikat nama aja udah cukup. Ikat nama wanita tersebut. Ini juga termasuk bukhul. Kalau sampai meniup-niup dan baca mantra-mantra yang merubah-rubah kalimat Allah, bisa kufur dia. Seharusnya pergi haji untuk apa? Beribadah, malah dia berbuat syirik. Masalahnya ada aki-aki juga yang lempar foto wanita di sana. Itu masalahnya. Kan itu kan dimasukkan ke dalam batu tuh foto-foto tuh di bagian atas. Takutnya begitu dimasukkan foto oleh si jomblo ketemu nenek-nenek ompong di situ. Ya, kalau doa dan temaninya dikabulkan Allah, sialah hidup dia. Udah dapat nenek ompong, merepotkan pula. Ya. Maka oleh karena itu orang-orang seperti itu bergantung pada benda. Mau cari jodoh aja bergantung kepada menaruh foto. Bahkan mereka yang pergi umroh itu tidak sedikit niatnya untuk itu. Ini lagi ngapain ini kucing? Jangan dicopot kata orang tuh. Itu tulisannya ada, jangan dicopot. Baik. Jadi tidak boleh bergantung pada benda. Sabda Nabi, "Tsumma nafasa fiha", lalu meniupnya adalah meniup dengan sedikit air liur. Gitu. Kan biasa begitu kan dukun-dukun tuh. Begitu semua. Ada lagi yang ekstrim. Dia kumur-kumur air tuh gitu semua. Ikan itu yang ekstrim ada kan? Ada. Dan itu gaya-gaya dukun tuh. Maksud di sini adalah meniup untuk praktek sihir. Adapun jika membuat buhu lalu meniupnya agar semakin kuat dan kencang, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Meniup buhul untuk tujuan sihir kadang dilakukan untuk membuat seseorang membenci istrinya. Misalnya ya, untuk apa membenci istrinya? Kalau di daerah kami namanya cakba, sihir cakba namanya.
Dan biasanya itu dilakukan oleh saingan daripada laki-laki itu. Mungkin dulu istrinya ada yang suka sama dia, lalu nikah. Nanti si yang suka ini melancarkan sihir juga dengan cara caba. Caba itu membuat hatinya tidak suka kepada suaminya, sehingga kembali kepada mantannya. Tadinya sudah move on, sekarang offline. Ya. Atau untuk mencintai orang lain, untuk mencintai, menambah cinta, artinya supaya orang mencintai dia. Dan orang bikin buhul itu aneh-aneh. Ada yang ditaruh di bawah bantal dia sendiri. Jadi yang laki-laki ini membuat ikatan yang di situ ada nama harimnya dan dibuat kayak macam wanita. Nanti dia baca-baca, ditiup begitu, taruh di bawah bantal. Nanti sebelum tidur dipukul 3 kali bantalnya. 1, 2, 3. Sehingga si wanita itu semalam suntuk tidak bisa tidur. Gitu. Cuman itu tidak pernah saya lakukan. Anak tahu tuh karena waktu itu ada teman anak melakukan begitu sebelum ngaji. Jadi dia bental betul. Ditanya wanita itu besok pagian dia semalam suntuk tidak bisa tidur karena ingat dia aja. Dan itu dilakukan. Praktek sihir itu nyata sebenarnya terjadinya. Siapa yang membuat sihir seperti ini berarti dia telah melakukan praktek sihir. Termasuk juga orang tua yang khawatir anaknya pacaran, anaknya dikasih buhul seperti itu sehingga anaknya tidak nikah-nikah. Dan banyak seperti ini. Anak perempuannya tidak jadi nikah karena ulah orang tua. Sudah anaknya mau, laki-lakinya pulang. Laki-lakinya mau, anaknya tidak mau. Dua-duanya mau, ada aja halangan. Itu termasuk gara-gara sihir. Maka orang tua yang takut anaknya nakal dan seterusnya, tidak usah disihir. Sama seperti hipnotis itu, terapi hipnotis termasuk itu sebenarnya. Hanya saja dia tidak meniup-niup, tapi dia melakukan sihir. Seperti disebutkan oleh Allah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Anehnya orang-orang seperti ini, seperti orang yang minta bantuan kepada tukang sihir untuk sihir temannya, kebanyakan mereka ini juga kena musibah. Kena musibah. Misalnya A tidak suka kepada B, si A ini datang kepada tukang sihir. Kadang tukang sihir memberi syarat, kamu mau menjatuhkan si B dengan syarat kau juga harus jatuh. Dan ini terjadi. Dan ini jatuh, sama-sama jatuh. Jatuh dalam kemiskinan, kebangkrutan. Tapi ada memang tukang sihir yang udah kamu akan beruntung. Sebutkan tukang sihir wanita, karena memang dulu tuh wanita-wanita juga banyak yang jadi tukang sihir. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang melakukan praktek sihir maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Man di sini juga man syarat. Man yang menunjukkan syarat, yang menunjukkan keumuman juga, siapa saja gitu. Siapa saja yang melakukan sihir, dia telah berbuat syirik. Dan syiriknya umum, ada yang besar, ada yang kecil. Ini tidak mencakup seluruh sihir, tetapi dimaksud adalah orang-orang yang melakukan praktek sihir dengan bisikan syaitan. Tadi anak salah menyampaikan. Di sini sebutkan oleh Syekh, ini tidak termasuk semua sihir. Berarti sihir apa ini? Syirik apa namanya? Syirik besar. Syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun orang-orang yang melakukan
praktek sihir dengan obat-obatan dan semacamnya, maka ia tidak musyrik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sudah dijelaskan sebelumnya. Taib. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Maksudnya barang siapa yang berpegang dan bergantung kepada sesuatu, maka ia telah diserahkan kepadanya. Wukila ilaihi, diserahkan kepadanya, yaitu sesuatu yang jadikan pegangan, sesuatu yang dijadikan pegangan itu dijadikan sandaran baginya. Dan Allah menyerahkannya kepada sesuatu itu. Jadi hatinya selalu terikat kepada sesuatu itu. Entah terikatnya karena dia menganggap itu sebab, atau dia menganggap itulah yang mendatangkan manfaat mudarat. Kalau dia mengatakan itu mendatangkan manfaat mudarat, jatuhnya syirik besar apa kecil? Besar, meskipun bendanya kecil. Atau tutup, misalnya tutup botol ini, kecil nggak tutup botol ini? Kecil dan murah. Tapi kalau dia katakan ini tutup botol sudah dijampi-jampi sama bapak kiai ini yang mendatangkan manfaat mudarat secara zat, maka dia telah keluar dari Islam. Tapi jika dia mengatakan ini sebab yang mengatur adalah Allah, maka pada saat itu dia jatuh pada syirik kecil. Dan dia tidak menyekutukan Allah dengan tutup botol. Dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri dalam membuat sebab. Dan dia kena syubhat. Dikira boleh apa saja jadikan sebab keselamatan, tapi hatinya tetap terikat dengan benda itu. Makanya orang yang seperti itu sengsara hidupnya. Yang benar adalah berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu yang benar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Dan sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusannya, maka orang yang bertawakal kepada Allah akan mudah hidupnya. Orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah resah, gelisah. Nah, gelisah dia. Ya, apa saja diserahkan kepada Allah. Allah yang mengatur semua. Tidak seperti orang-orang yang bertawakal kepada dirinya sendiri, bertawakal kepada benda, bertawakal kepada rumah, bertawakal pada CCTV. Ya, walaupun boleh melakukan pengintaian dengan CCTV, tapi kita tetap harus kembali bertawakal kepada Allah. Ya, siapa tahu kabelnya digigit tikus sehingga apa-apa kita andalkan Allah SWT. Tawakal ini termasuk ibadah atau tauhid yang paling sempurna. Dan bentuk tawakal itu dari dua sisi, ikhwan. Sebelum terjadi dan sudah terjadi. Sebelum terjadi sesuatu yang kita ingin lakukan, kita sandarkan dulu kepada Allah. Misalnya kita mau bekerja, bismillah tawakkaltu ala Allah, berangkat ke kantor. Sampai di kantor dapat bonus 10 juta, baru masuk kantor dapat bonus 10 juta. Setelah itu baru kita lakukan sandaran kedua, bahwa rezeki ini murni pemberian Allah. Itu menunjukkan bahwa kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat kita sedih, pada saat kita sakit, pada saat kita susah, kita mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Di saat kita khawatir dizalimi penguasa, dizalimi orang-orang kaya, dizalimi orang-orang para preman-preman yang kuat, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Itu berkata Nabi Musa ketika di tengah-tengah pasukan Firaun. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Maka orang-orang yang tawakal itu biasanya tenang hidupnya. Belum dapat hari ini, ya masih ada di sisi Allah kebaikan itu. Belum Allah berikan. Udah tetap bersandar kepada Allah. Jangan khawatir. Ya. Bahkan
ada sebagian orang yang saya temukan, apa-apa itu dia andalkan Allah saja. Dan orang itu kaya raya. Dulu anak terbuang, jadi orang tuanya itu malu punya anak yang miskin. Dan orang tuanya miskin, keluarga mereka keluarga artis. Dan ternyata ada sebagian artis itu kalau ada keluarganya miskin tidak diakui. Jadi ibunya dia itu miskin. Karena ibunya miskin tidak diakui, bukan tidak diakui, tidak dihargai. Udah dia ibunya itu disingkirkan dari keluarga besar, dan anak-anaknya dari ibu itu sendiri juga tidak bisa membesarkan anaknya, dibuang anaknya. Dibesarkan oleh ibu-ibu yang jualan pakai rombong kecil di pinggir jalan tuh. Korengan anaknya. Dan anak yang korengan ini sekarang udah berumur 45 tahun lah. Pada saat dia kecil sama ibu yang membesarkannya, apa dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saya bisa memberikan kehidupan pada ibu ini dan pertemukan dengan ibunya sendiri. Besar dia usaha tuh sejak SMP usaha terus, dia bayar sekolah patungan dengan orang tua angkat. Dan dia cerita ke anak, pada saat itu saya tidak punya siapa-siapa kecuali Allah, katanya. Setelah itu dia besar, selesai sekolah, kuliah, tidak ada uang untuk bayar kuliah, usaha lagi dia. Dari usahanya itu dia maju, kaya, banyak uang, menikah ya, belum kaya, menikah dulu. Setelah itu jatuh lagi karena sempat keluar masuk penjara juga. Karena dia diberikan kekayaan, dia jatuh pada perbuatan maksiat. Kembali lagi dia kepada Allah SWT. Dia cerita, anak kembali kepada Allah, berusaha lagi, istri anak saya tidak ada makan, ini itu. Tapi saya tahu cara untuk memancing rezeki, kata dia. Saya dengar ceramah ustaz, bersedekah sambil bertawakal, datang rezeki itu. Rezeki datang seperti air banjir, kata dia. Datang lagi, nakal lagi, udah miliaran uang, nakal lagi. Kembali lagi dia bilang, cuma antum jangan tiru nakalnya ya. Tapi ini cerita betul-betul Allah ambil kembali lagi Ustaz. Balik lagi saya kepada Allah. Setelah balik, saya punya usaha banyak, saya berbisnis dengan orang-orang jenderal, baik di Mabes atau ada juga orang nakal juga di dalam, ditipu miliaran, kata dia. Dia bilang, udah itu uang Allah, itu bukan uang saya, kata dia. Nah miliaran, sampai tidak ada untuk bayar sekolah anaknya. Malamnya dia bilang kepada Allah, ya Allah, engkau tahu kemarin aku ditipu, aku minta gantinya dari engkau. Dan diganti oleh Allah. Sampai hari ini dia bisa bangun masjid di Bali, di Lombok, di Sumatera, ke timur. Bahkan dia bercita-cita ustaz-ustaz di timur yang tidak ada gajinya, anak yang akan gaji. Dan dia mau bikin usaha untuk propertinya untuk digaji ke para dai-dai yang ada di sana. Sekolah-sekolah mau dia bangun. Subhanallah, luar biasa orang. Semoga Allah menjaganya dan menjaga kita semuanya. Dan dia kata dia betul, kalau lepas dari Allah itu gelisah itu. Tapi kalau bersama Allah, mau ada uang, tidak ada uang, tetap tenang. Nah ketenangan itulah yang buat banyak ide, katanya. Banyak ide. Bahkan dia punya hubungan dengan wakil presiden saat ini. Saking Allah memberikan kemudahan urusannya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu harus bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita juga bisa melakukan hal itu, walaupun tidak banyak, tapi hidup kita tenang. Karena kita ini bersandar kepada sesuatu. Ini ada bos, ya kan? Ini ada fulus di sini. Fulusnya di sini, ya. Di sini ada aww cantik. Ya, di sini ada sedekah. Allah di atas, dipanggil oleh Allah untuk sholat dalam satu waktu yang dia harus bertemu dengan selingkuhannya atau dengan bosnya atau uang. Tapi bersamaan dengan itu dia dipanggil untuk melaksanakan ibadah. Mana dipilihnya? Kalau dia pilih kembali kepada Allah, maka semua ini tidak berharga. Dan semua ini akan tunduk di hadapannya. Semua ini akan tunduk kepadanya.
Ya. Maka jangan heran orang-orang yang tenang hidupnya itu meskipun sedikit tenang hidupnya, tenang sekali hidupnya. Karena dia selalu mengandalkan Allah. Apalagi kalau banyak. Kalau banyak dia akan semakin bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendengar panggilan Allah, maka dipikirkannya adalah kepada orang miskin dia akan berbuat baik. Karena nikmatnya kembali kepada Allah. Dan itulah di antara bentuk tawakal yang sempurna. Tawakal dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda. Ya. Dan bersandar kepada sesuatu meskipun tidak meminta itu sama seperti berdoa. Ya enggak? Berdoa itu ada dua. Doa minta secara langsung atau dengan cara sikap. Sikap juga termasuk apa? Doaul hal namanya. Baik, coba perhatikan di halaman 671. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala hal unabbiukum mal adhu hiya namimatul qalatu bainan nas." Ketahuilah, maukah aku beritahu kepada kalian apakah itu adhu? Ia adalah adu domba, mengadu domba di antara manusia. Di sini menunjukkan bahwa adu domba termasuk bagian daripada apa? Sihir. Sihir yang terselubung. Karena orang yang mengadu domba adalah orang-orang yang pandai berbicara dan ucapannya berpengaruh, ya enggak? Berpengaruh enggak? Berpengaruh. Karena kalau orang yang adu domba itu tidak berpengaruh ucapannya, saat itu dia tidak akan bisa mengadu domba, ya enggak? Dan Nabi SAW mengatakan, "Ala inna fil bayani la sihra." Ketahuilah dalam penjelasan itu ada apa? Ada sihir. Dan adu domba termasuk sihir yang buruk dalam ucapan manusia. Nabi mengatakan di sini ala. Ini menunjukkan urusannya penting. Ketahuilah. Itu artinya. Atau kalau diterjemahkan dengan bahasa hurufnya, a dengan la, dua kata yang berbeda. A itu artinya apakah? Apakah tidak? Gitu maksudnya. Tidakkah kalian ketahui? Jadi ungkapannya seperti itu. Maka diterjemahkan ketahuilah. Kalau diterjemahkan dengan huruf sesuai dengan hurufnya, tidakkah kalian tahu? Gitu. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang al-adhu? Hal unabbiukum. Pertanyaan ini menimbulkan rasa ingin tahu. Ya, penasaran orang-orang yang mendengarnya. Al-adhu kata mengikuti wajan al-hablu dan yang lainnya. Yang artinya ini praktek sihir, bisa memutuskan hubungan dan memisahkan seseorang dengan orang lain. Al-adhu itu termasuk sihir adu domba. Dan adu domba yang dilancarkan juga termasuk apa? Sihir penjelasan. Ada yang digunakan dengan cara jampi-jampi, ada yang digunakan dengan ucapan-ucapan. An-namimah kita semua tahu artinya, yaitu adu domba. Namimah itu diartikan adu domba, ya. Adu domba itu kenapa bisa jadi istilah? Kan ada juga adu ayam. Ya, jadi kan yang paling banyak adu ayam apa adu domba?
Adu ayam, adu domba cuma ada di Garut, di daerah Jawa Barat sini. Adu ayam mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ada orang adu ayam. Kita istilahkan aja adu ayam. Ya. Atau adu domba tadi. Jadi orang-orang yang melakukan adu domba itu berarti ada berbagai macam cara. Sihir, dengan sihir juga, bisa dengan jampi-jampi juga, bisa dengan yang lain. Bahkan mengadu domba antara anak dan orang tua. Dan sihir inilah yang disebutkan oleh Allah, di antara jenisnya disebutkan oleh Allah dalam suratul Baqarah. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari dari keduanya apa yang memisahkan antara suami dan istri. Terkadang suami istri itu pisah gara-gara apa? Kena sihir. Istrinya disihir supaya dipandang oleh suaminya tidak sedap lagi. Atau suaminya disihir supaya istrinya memandang bahwa drama Korea lebih ganteng dari suaminya. Ya kan? Drakor. Itu drakor juga adu domba itu. Ibu-ibu yang nonton drakor berhenti. Walaupun suaminya tidak terlalu mancung hidungnya, dia tetap lebih laki-laki daripada mereka. Ya. Jadi kadang orang disihir kayak gitu agar suaminya tidak dilihat lagi atau agar istrinya tidak. Ya. Bahkan yang menyihirnya terkadang orang yang ada di dekatnya. Bisa orang di dekatnya minta bantuan orang lain. Dan orang-orang yang melakukan praktek ini tidak masuk surga. Kalau dia sampai keluar dari Islam, maka selamanya dia di neraka. Oleh karenanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qattatun. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba dengan cara apapun. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Pada pertemuan ini ada pertanyaan mengenai kurban juga tidak apa-apa. Ya. Bagaimanakah kita tentunya kita tahu bahwa minyak gula dan konten itu banyak menggunakan surat-surat sebagian ayat dan surat-surat. Bagaimana surat-surat ayat digunakan untuk hal yang mengundang atau mengatakan pada tindak syaitan. Sedangkan kita tahu bahwa Quran itu kita gunakan untuk mensyirikkan. Taib. Pada saat orang salah menggunakan Quran, siapa yang bantu? Setan. Dibantu setan. Contoh, kitab Nabi Sulaiman itu yang merubahkan jin. Siapa yang bantu? Setan juga. Membantu merubahnya sama-sama mereka. Demikian juga orang yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk melakukan sihir. Pernah ada cerita ada seorang yang menyihir wanita, ilmu pelet gitu. Di antara syaratnya dia harus salat tahajud. Harus salat tahajud baca surat tertentu. Dan saya jadi saksi mata salat tahajudnya. Waktu SMP apa mau masuk SMA. Karena kami kan masa muda itu tinggal satu rumah sama teman-teman. Serumah di rumah kayu begitu. Malamnya kita di situ, makan aja kita pulang ke rumah masing-masing. Ada beberapa anak-anak muda satu tempat. Dan anak lihat salah seorang teman anak dulu praktek sholat tahajud. Untuk apa? Untuk mendapatkan harim. Sholat 5 waktunya enggak sholat 5 waktu. Yang dilakukan apa? Sholat tahajud itu. Makanya nanya, kamu udah sholat 5 waktu tapi sholat tahajud. Kata dia, ini syarat untuk mempelet wanita. Sholat apa? Tahajud. Bisa kita tahajud dengan untuk meluluhkan hati wanita, tapi tahajud yang benar. Ya Allah, di malam ini tidak ada yang mendengar suara hatiku kecuali Engkau. Maka sampaikan suara hatiku ini kepada wanita itu. Anak Pak RW 10. Dia hafal Quran 30 juz. Dia sampaikan tidak apa-apa. Tapi kalau dia untuk menyihir tidak boleh.
Jangankan Quran, salawat dan seterusnya, sholat pun mereka pakai untuk apa? Itu. Bahkan dulu waktu saya ruqyah ibu-ibu di Kampung Anyer kalau salah, waktu dia minta uang 3 miliar di Nyi Roro Kidul di sana di Jawa Tengah itu, dia harus sholat dulu, sholat puasa 3 hari 3 malam tidak makan, berbuka pakai ayam hitam, nasi putih, dan sujudnya sama seperti kita, tapi yang dia niatkan adalah sujud di hadapan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Nah, mereka gunakan semua ibadah itu, dan itu tidak dibenarkan, yang bantu mereka setan. Ada lagi? Nih. Jadi di rumah itu kan ada kebiasaan sebelum ada ikan sama sebelum ikan kan pengajian ibu bisa, dan itu kebiasaan itu bagas kita itu pada ngasih kue. Kalau misalnya kita ngasih kue tersebut, itu gimana? Ngasih kue? Iya, buat acara pengajian ibu-ibu yang pada acara nikah sebelum nikah. Tak apa-apa dimakan, selama bukan ritual syiriknya. Bantu ngasih kue itu kan Ngasih, enggak, acaranya acara apa dulu? Pengajian enggak apa-apa, kalau dia memang ngajinya benar, ngaji Quran, baca Quran berputar itu, ya bid'ah namanya, jangan dikasih. Iya ya, faham maksudnya itu ngaji. Al-Iz Ibn Abdul Salam, beliau memasukkan itu dalam bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Di atas dia ada bid'ah yang muharramah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj termasuk. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar video dari Ustaz tentang bangsa. Jadi ketika orang berutang, katanya itu tidak boleh berkorban, maka tidak dianjurkan untuk berkorban. Nanti hutang seperti apa yang dimaksud? Barakallahu fikum. Karena pertama, orang yang berhutang itu menzalimi yang memiliki uang. Kalau dia berkurban dan dia mampu untuk bayar hutang, malah dia pakai beli kambing, maka bayar hutang dulu. Kenapa? Karena kurban itu dikaitkan dengan kemampuan. Dikaitkan dengan apa? Kemampuan. Berarti kalau dia punya hutang, dia bayar hutang, mampu nggak dia? Nggak mampu jadinya, ya bayar hutang aja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua, dia punya hutang. Hutang ini untuk berkorban. Dia pinjam uang orang untuk berkorban, tapi dia punya zon kuat atau dia yakin tanggal sekian, misalnya sebulan lagi, dia akan dapat terima gaji yang bisa dia pakai untuk ganti uang. Maka ini boleh. Bisa gaji dia 20 juta sebulan, 20 juta sebulan. Kebetulan di tanggal 1 Dzulhijjah uangnya habis, dipakai pergi haji oleh orang tuanya misalnya, 300 juta habis. Tapi bulan depan ada 20 juta, udah dia hutang dulu untuk beli kambing. Oke. Dan orang yang memberi hutang merasa senang. Yang ketiga, dia bisa bayar hutang atau membeli hewan kurban, tetapi si pemilik uang mengatakan kamu beribadah dulu kepada Allah dengan uang itu, bayar hutang bisa belakangan. Apa yang dilakukan? Dia beribadah dengan uang itu, beli apa? Hewan kurban. Kebetulan si pemilik uang belum butuh dengan uang itu karena dia sendiri punya uang banyak gitu kan. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia berhutang, menzalimi orang yang punya hutang, punya uang, maka dia bayar, wajib dibayar.
Tapi kenapa selalu bayar hutang itu selalu pas hari kurban, itu masalahnya. Kalau kebetulan ada masalah ini selalu di hari kurban. Selama ini di hari-hari lain tidak dibayar hutang. Kalau utangnya kredit motor atau kredit mobil itu masuk nggak? Hah? Kalau utangnya kredit motor atau kredit mobil atau kredit rumah gitu? Ya, masuk sebenarnya. Masuk bayar hutang. Iya, seharusnya itu dihindari dari awal. Karena itu kan kredit segitiga namanya. Kredit segitiga udah tidak sah gitu. Tahu kredit segitiga? Ini ana nih. Ini dealer. Ini bank lah. Atau apa itu? Iyalah. Saya datang kemana nih? Kemana? Ke sini apa ke sini? Ke dealer. Cari motor. Setelah diambil bayar kredit ya. Nanti bayar kemana? Sini. Segitiga enggak? Segitiga. Poin pertama. Ini aja akad udah batal, rusak. Ini udah rusak sebenarnya, tidak sah akadnya karena akad kredit segitiga. Andai kan tidak ada riba ini aja udah tidak sah. Nanti nambah lagi. Ketika bayar di sini kalau ada keterlambatan dan denda atau ditarik motornya. Padahal secara syar'i ini. Nah, udah enggak usah ada orang ini. Kita ke sini beli langsung. Berapa lama bayarnya Ustaz? 2 tahun. Dari 2 tahun, dari tahun 2001 sampai awal 2003 ini ada 6 bulan saya tidak mampu bayar dan saya belum mau kembalikan motor. Maka haram dia tarik motor ini. Karena masih ada waktu saya bayar. Kecuali saya katakan kayaknya saya tidak sanggup deh. Maka ditarik oleh yang ini motornya, dia jual. Kalau harga motor ini mencukupi sisa hutang, pas misalnya, maka selesai urusan. Kalau harga motor ini ada lebih daripada sisa hutang, maka yang lebih itu dikembalikan kepada saya. Tapi kalau harga motor ini kurang dari hutang saya, maka saya wajib membayar hutang saya kepada pemilik. Paham gak? Nah, itu yang lebih aman. Kalau ini kan segitiga, hatta tidak ada ribanya, udah nggak bener ini. Kecuali bank beli dulu. Ini saya beli motor ya, Ustaz, kemhar sini, ya. Kemari. Ini kredit motor ini. Motor apa itu? Motor Beat. Tidak mau saya motor Beat. Motor apa? Motor X-Max. Tidak jadi. Berarti otomatis dia nanggung kerugian kan? Dia tidak kembali karena udah beli mati. Nah kalau gaya tadi misalnya saya datang motor Beat, kemudian bang dia kata oh oke jadi bayar sana, dah jadi saya ambil, maka dia tidak tanggung rugi, ya kembali ke dealer lagi. Itu menunjukkan dia kredit segitiga. Sama dengan rumah, kecuali rumah yang dijual oleh ikhwan-ikhwan kita mungkin ya. Ada ustaz kan properti rumah ada di Jakarta ada. Tapi yang ada nama-nama sunnah, nama-nama syar'i di bawah. Kalau bayar kurban di masjid atau bayar buku nego harganya? Jangan seperti UAS dong. Dia berapi-api sampaikan hadis la arba'ah lahum, tidak ada keuntungan bagi mereka, bangkrutlah bagi mereka. Setelah itu dia lelang sorban sama topinya di masjid. Ajib kan? Maka kalau mau lihat orang itu sesat, lihat surat Qaf yang berbunyi bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa fi amri marj. Sedikit tambahan. Mereka mendustakan kebenaran, lalu mereka berada dalam urusan berkacau balau. Orang itu kacau balau pemikiran dan pendapatnya karena melanggar awal ayat ini. Bal kadzdzabu bil haqq. Kebenaran dia tolak, akhirnya berada dalam urusan yang kacau balau. Sama tadi. Tidak boleh. Kan ada tuh ustaz-ustaz yang menganggap dirinya wali. Nih siapa mau nih lelang 10 juta nih. Jangan lelang punya anak ya. Ini saya beli 10.500, 15.000 ini.
Sorban ustadznya jadi 7 juta, 10 juta. Kalau diajarkan umatnya yang sesat. Tak boleh dia. Kalau nawar-nawar di luar aja. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan itu di luar itu tidak boleh tawar-menawar. Sebagian ya, tidak semuanya. Ada yang mengatakan masjid itu di sini aja, di dalam ruangan tembok ini. Baik, cukup. Tadi ada yang bertanya. Ada mau diumumkan? Atau Anda umumkan saja? Oke. Tadi ada undangan dari teman kita, cuman kan masih ada banyak campur-campur tuh acaranya. Undangan walimah yang mau ada waktu silakan. Jam berapa? Nunggu berita dari sana. Oh, nunggu berita dari sana. Antum mau nunggu berita dari sana dulu? Atau ada walimah sendiri di rumah? Terserah. Yang jelas ada undangan yang tidak terikat. Yang tidak terikat. Kalau ana sih udah terikat karena memang ada di sini. Terikat. Ana sebenarnya tadi selesai kajian mau pergi, tapi ada undangan itu. Atau kita tunggu dulu ya. Sekira ini bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.